Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Melani Putri dengan NPM 233510446. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum dari pemrograman berorientasi objek. Pertama, saya akan membuat file tugasnya dulu. Nah, sebelum itu saya hendak membahas mengenai studi kasus, yaitu sistem peminjaman barang laboratorium. Di mana kita mempunyai tiga kelas, yaitu kelas alat labor, kelas mahasiswa, dan juga kelas peminjaman. Nah, pada kelas labor ini kita mempunyai atribut berupa nama alatnya, kode alat, dan jumlah tersedianya. Kita menggunakan string untuk tipe data dari nama alat itu sendiri. Selanjutnya untuk kode alatnya juga kita menggunakan string. Dan juga integer untuk tipe data dari jumlah yang tersedia alatnya. Selanjutnya kita hendak menampilkan metode dari kelas itu sendiri menggunakan void tampilkan info. Menggunakan parameter. Selanjutnya kita hendak menampilkannya menggunakan sort. Hendak menampilkan alat itu sendiri. Plus. Selanjutnya. Kode. Kode alatnya juga. Kita hendak menampilkannya. Sedia. Jumlah sedia alatnya. Nah, di sini kita menampilkan alatnya, nama alat, selanjutnya kodenya, untuk kode alatnya, dan tersedia, jumlah yang tersedia. Selanjutnya kita tutup. Selanjutnya kita hendak mengisi atribut dari mahasiswa itu sendiri menggunakan atribut nama dan NIM-nya. Kita menggunakan tipe data string, nama, koma, habis itu string juga untuk npm, string name. Selanjutnya kita hendak menampilkan infonya menggunakan metode tampilkan info. Tampilkan info. So,
peminjaman plus nama plus NIM. Setelah selesai membuat metode dari tampilkan info, selanjutnya kita hendak mengisi dari kelas peminjaman itu sendiri. Di sini kita menggunakan mahasiswa, alat lab, alat lab. Mengapa kita menggunakan tipe data mahasiswa dan alat lab? Karena ketika kita menggunakan mahasiswa dan alat lab ini dalam konsep OOP, yaitu kita dapat menyimpan semua nilai ataupun data dari mahasiswa itu sendiri, seperti nama, NIM. Sedangkan kalau kita menggunakan string mahasiswa, maka ia hanya dapat menyimpan salah satu data yang ada di mahasiswa, seperti cuma namanya saja. Selanjutnya di sini terdapat integer jumlah pinjam. Setelah membuat atributnya, selanjutnya kita membuat konstruktornya. Publik peminjaman. Mahasiswa, alat pelabur, integer jumlah is siswa sama dengan mahasiswa. Is Nah, di sini kita menggunakan this untuk menggunakan keyword Java. Kegunaan this di sini untuk membedakan antara atribut itu sendiri dengan parameter. Selanjutnya kita hendak menggunakan metode void, yaitu proses peminjaman. Coba ya. Di proses peminjaman ini kita hendak menampilkan proses peminjaman alat. Di mana mahasiswa titik tanda menampilkan info. Selanjutnya alat lab. Salah penulisannya.
tampilkan info. Baru kita sortkan. Dipinjam. Jumlah pinjam. Selanjutnya jika kita membuat if ataupun else. Perumpamaan jika jumlah pinjam itu sendiri kecil sama dengan alat lab itu titik jumlah yang tersedia, maka di sini kita bisa buat alat lab titik jumlah yang tersedia dikurang dari jumlah pinjam. Baru kita bisa sortkan, tampilkan status berhasil dipinjam. Nah, jika tidak sesuai dengan apa yang dipinjam, maka dia akan menampilkan status gagal. Tidak mencukupi. Selanjutnya kita hendak mengisi dari kelas utamanya itu sendiri. Di sini hapus saja. Nah, kita untuk buat alatnya mengisi apa saja dalam atributnya itu, datanya. Alat labor. Alat labor. Mikroskop. Mikroskop sama dengan name alat lab. Selanjutnya kita hendak mengisi gini, mikroskop titik nama alat sama dengan mikroskop. Kita hendak mengisi satu-satu atributnya. Mikroskop titik kode. Kode alatnya sama dengan lab 123. Mikroskop titik jumlah sama dengan 9. Untuk buat mahasiswanya kita isi datanya seperti ini. Buat mahasiswa MHS1 sama dengan new mahasiswa.
punya parameter, tapi kita isi nanti. MHS 1 titik namanya Putri. Tiga, 10. Untuk buat peminjamannya kita isi lagi. Peminjaman pinjam 1 sama dengan new peminjaman, di mana terdapat mahasiswa 1 mikroskop 3. Pinjam 1 titik proses peminjaman. Nah, di sini pada menu utamanya atau yang kita sebut kelas utamanya, kita sudah menambahkan data dari atribut itu sendiri. Pada alat labor ini kita buat sebuah variabel baru menggunakan new alat labor, di mana mikroskop ini untuk alat labor yang itu kita kasih nama alatnya mikroskop dengan kode alatnya lab 123 dengan jumlah tersedia 9. Selanjutnya untuk buat mahasiswanya kita membuat objek baru namanya MHS1 untuk menyimpan nilai dari mahasiswa itu sendiri. MHS1 titik nama ini akan diberi nama Adinda. Selanjutnya pada name-nya terdapat 23, 35, 10, 4, 4, 6 setelah kita diisi. Buat peminjamannya di sini kita membuat objek baru namanya pinjam 1. Pada peminjaman ini digunakan pada mahasiswa 1 untuk alat labnya 1 dan jumlah pinjamnya ada 3. Maka output yang akan dihasilkan dari codingannya ini yaitu pada proses peminjaman alat dengan jumlah yang dia pinjam dan terdapat statusnya apakah berhasil atau tidak. Selanjutnya masih terdapat error pada codingan ini. Mari kita perhatikan masing-masing dulu. Kesalahan di sini, ini. Itu karena kita menggunakan ini, alat lab. Selanjutnya setelah kita runningkan codingannya, hasilnya seperti ini. Proses peminjaman alat. Peminjamannya namanya Adinda Melani Putri dengan NIM 2335104446. Alat yang dipakainya mikroskop, kode labnya 123, tersedia 9. Jumlah dipinjam 3, status berhasil dipinjam. Demikian penyampaian dari tugas 1 saya mengenai pemrograman berorientasi objek. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.